Cermin gambar di atas menunjukkan bahwa sinar-sinar pantul pada cermin cekung bersifat mengumpul atau konvergen. Ini mengumpul di titik fokus, fokusnya di sini ya. Ini sumbu utama, ini titik pusat kelengkungan cermin, ini fokus, ini pusat optik. Terdapat sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Disebut demikian karena sinar-sinar ini mempunyai sifat pemantulan yang mudah dilukis. Sinar istimewa cermin cekung ada 3. Yang pertama, sinar sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Terus yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar melalui pusat kelengkungan akan dipantulkan kembali. Setelah mempelajari sinar-sinar istimewa pada cermin lengkung, kini dapat diamati bahwa akan ada 3 jenis pembentukan bayangan pada cermin cekung yang dapat dilukiskan berdasarkan posisi benda. Benda di ruang 3, ini ruang 3, ini ruang 2, ini ruang 1. Benda di ruang 3, bayangannya di ruang 2. Sifatnya nyata, terbalik, diperkecil. Yang kedua, benda di ruang 2, bayangannya di ruang 3. Ini dari sinar-sinar ini bentuk bayangan. Sifat bayangannya nyata, terbalik, diperbesar. Yang ketiga, benda di ruang 1, bayangannya di ruang 4. Ini ruang 1, ini ruang 4. Sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Ini karena maya digaris, digambar titik-titik karena di dalam cermin ya. Demikian, cukup jelas kan adik-adiknya? Semoga cukup jelas. Sinar-sinar pantul pada cermin cembung bersifat memancar. Sinar-sinar sejajar sumbu utama dipantulkan seakan-akan berasal dari satu titik di belakang cermin. Titik ini disebut titik api atau titik fokus cermin cembung karena letak titik fokus F di belakang cermin. Maka titik fokus cermin cembung disebut titik fokus maya. Kenapa disebut maya? Karena fokusnya di dalam cermin. Jadi nilai F bernilai negatif. Kalau sinar datang seolah-olah menuju titik fokus, maka dipantulkan menyebar, dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar istimewa pada cermin cembung ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang menuju titik fokus seolah-olah menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang seolah-olah menuju titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali. Sinar datang menuju seolah-olah menuju titik
pusat kelengkungan cermin dipantulkan kembali melalui sinar itu lagi. Pembentukan bayangan pada cermin cembung untuk benda yang diletakkan di depan cermin selalu memiliki sifat yang sama, yaitu maya, tegak, di bagian belakang cermin, dan lebih kecil daripada bendanya. Ini benda berada di depan cermin. Ini ruang 1, ini ruang 2, ruang 3, ruang 4-nya di sini. Sifat bayangan yang dibentuk: maya, tegak, diperkecil. Maka ini biasanya digunakan pada spion sepeda motor, karena dengan spion bisa menangkap bayangan yang banyak karena sifat bayangannya diperkecil. Demikian ya adik-adik, cukup jelas ya. Pembiasan cahaya. Pembiasan adalah pembelokan seberkas cahaya yang merambat dari satu medium ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya. Ini dari udara ke air. Udara lebih renggang daripada air. Menurut Snellius, ini akan digunakan oleh Snellius. Lihat orangnya. Leopold Snellius, ahli matematika dan fisika Belanda. Pada tahun 1621, dia menemukan hubungan antara lintasan yang ditempuh oleh berkas cahaya sinar ketika bergerak dari satu medium ke medium lainnya dengan indeks bias kedua medium. Hukum ini tidak dipublikasikan sampai hukum ini disebut oleh Huygens. Yang pertama, sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, dan ketiganya berpotong pada satu titik. Sinar datang dari medium kurang rapat menuju ke medium lebih rapat dibiaskan mendekati garis normal. Sebaliknya, sinar datang dari medium lebih rapat menuju ke medium kurang rapat dibiaskan menjauhi garis normal. Ini apabila pensil saya masukkan ke dalam gelas berisi air, maka seolah-olah pensilnya patah. Itu karena akibat pembiasan cahaya. Coba sama ya. Kita lihat. Pembiasan cahaya. Pembiasan adalah pembelokan seberkas cahaya yang merambat dari satu medium ke medium lainnya yang berbeda kerapatannya. Nah, ini seharusnya lurus kan, tapi dia membelok mendekati garis normal. Ini garis normalnya. Seharusnya lurus, tapi dia membelok mendekati garis normal. Itu berlaku jika dari medium kurang rapat ke medium yang lebih rapat. Contohnya dari udara ke air. Cukup jelas ya. Ini peristiwanya, ini namanya pembiasan cahaya. Christian Huygens, ahli matematika, fisika, dan astronom Belanda, mengemukakan bahwa ketika cahaya lewat dari satu medium ke medium lain yang berbeda, cahaya dibiaskan karena cepat rambat cahaya. Pembiasan pada lensa cembung. Yang pertama kita bahas lensa cembung. Lensa cembung selalu bersifat mengumpulkan sinar. Oleh karena itu, lensa cembung disebut juga lensa konvergen. Seperti halnya cermin, lensa cembung juga memiliki 3 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang
melalui pusat kelangkungan cermin tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Sifat-sifat bayangan yang dihasilkan lensa cembung berbeda-beda, bergantung dari jarak benda pada lensa. Ini pembentukan bayangan pada lensa cembung. Lensa cekung selalu bersifat menyebarkan sinar. Oleh karena itu, lensa cekung disebut juga lensa divergen. Seperti halnya lensa cembung, lensa cekung juga memiliki 3 sinar istimewa. Sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus. Yang kedua, sinar datang seolah-olah menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Seolah-olah menuju titik fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan cermin tidak dibiaskan melainkan diteruskan. Sifat bayangan yang dihasilkan lensa cekung atas sebuah benda nyata yang diletakkan di depan suatu lensa cekung selalu bersifat maya, tegak, diperkecil, dan terletak di bagian lensa di antara O dan F1. Bayangan yang dibentuk oleh lensa cekung selalu bersifat maya, tegak, diperkecil. Cukup jelas ya. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Bayangannya di ruang. Fata Morgana. Pada siang hari, ketika matahari bersinar terik, kamu mungkin pernah melihat suatu genangan air pada jalan raya beraspal di depan. Tetapi, fenomena Fata Morgana juga terjadi di daerah padang pasir atau gurun. Ketika kamu tiba di lokasi di mana kamu memperkirakan melihat genangan air, ternyata di sana tidak ada air yang tergenang. Fata Morgana ini terjadi karena permukaan jalan mendapatkan sinar matahari sehingga terlalu panas. Kalau terlalu panas itu menjadi renggang. Nah, karena perbedaan kerenggangan menyebabkan cahaya membelok. Karena membelok, nanti yang kena mata kita, nah seolah-olah sinar yang datang dari sana padahal dari sini, sehingga seolah-olah jalan ini menjadi berair. Mengapa terjadi pelangi? Pelangi adalah contoh dispersi cahaya yang terjadi di alam. Pelangi adalah spektrum cahaya matahari yang diuraikan oleh butir-butir air. Pelangi hanya dapat kamu lihat jika kamu membelakangi matahari dan hujan terjadi di depanmu. Ini satu butir air terkena cahaya matahari, maka cahaya matahari dibiaskan. Ini pembiasannya. Yang mengalami indeks bias tertinggi adalah ungu, maka ungu di atas. Indeks bias terkecil adalah merah, urutannya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Jika seberkas sinar matahari mengenai butir-butir air yang besar, maka sinar itu akan dibiaskan oleh bagian depan permukaan. Kemudian sinar memasuki butir air. Sebagian kecil sinar akan dipantulkan oleh bagian belakang. Ini yang bagian belakang.
Selanjutnya sinar pantul itu mengenai permukaan depan. Ini bisa kita praktekkan di rumah, menyemburkan air pakai mulut. Coba ya di rumah.